Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video kali ini kita bakalan ngebahas soal editing. Ini adalah segmen yang berbeda mungkin. Ya, ini kita cuman ngebahas-bahas santai aja. Mungkin seterusnya nanti kita bakalan buat juga segmen mungkin kayak video vlog di balik kayak behind the scene di balik pengerjaan video gitu ya. Kayak misalkan kita lagi buat video short movie apa, kita ngebuat video apa, nanti kita bakalan ngebuat semacam dokumentasi atau semacam vlognya gitu. Nanti kita bakalan upload juga di segmen ini. Ini segmen yang untuk random. Untuk beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa kita nggak ada upload lagi videonya, itu karena sudah mulai banyak kesibukan dari masing-masing tim kita ini, dari kawan-kawan kita ini. Jadi karena itu kita belum sempat untuk membuat video, kita belum ada waktu juga, belum ada kesempatan untuk ketemuan juga untuk ngebahas video selanjutnya. Oke, langsung aja kita bakalan ngebahas editing dari video short movie Jangan Dibuka yang sudah pernah diupload beberapa waktu yang lalu. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Di sini kita bakalan ngebahas sedikit aja seputar editing yang ada di sini. Juga untuk kawan-kawan mungkin yang pengen belajar editing menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro supaya bisa tahu gitu kan apa-apa aja fungsi-fungsi dasarnya, itu basicnya untuk kita editing di sini. Sebelumnya sorry banget ya kalau misalkan ada suara berisik di dekat sini, karena ini juga ruangannya nggak kedap suara ya. Dan juga saya minta maaf juga kalau misalkan di video ini gambar layarnya ini nggak jelas, karena ini saya ngerekamnya pakai kamera, bukan ngerekam langsung dari layarnya. Karena ditakutkan nanti bakalan nge-lag, berhubung laptopnya ini juga bukan spek yang tinggi, masih spek yang rendah, dan juga udah lama sih. Ini udah termasuk laptop lama juga. Jadi takutnya kalau kita pakai aplikasi rekam layar bakalan nge-lag banget ya guys untuk preview videonya. Ini bukan ini. Mana ya? Jangan dibuka. Nah, ini ada beberapa missing media. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya di aplikasinya ini dia nggak bisa ngedetect beberapa footage ataupun beberapa sound atau background gitu dari media yang sebelumnya. Itu bisa jadi dikarenakan kita mindahin filenya ke dokumen yang lain gitu kan, mindahin filenya ke lokasi yang lain, ataupun bisa jadi karena filenya itu udah terhapus guys, makanya dia muncul kayak gini. Nah, ini kita cancel aja atau kita close aja. Oke, ini beberapa tampilan. Nah, ini tampilannya kurang lebih kayak gini ya. Ini susunannya. Ini termasuk editing yang paling simple. Ini paling sederhana ya. Nggak terlalu banyak kita pakai efek atau segala macam ya. Oke, sebelumnya kita play dulu, oke. Oh, wait. Tunggu ya, kita kayak gini aja. Maaf banget ya kalau misalkan suaranya berisik, soal ini kipas laptopnya fan-nya udah mulai ini juga sih.
gampang banget overheatnya nih. Makanya saya kadang agak malas juga. Kayak ada suara. Suara apa dia? Suara apa dia? Mohon maaf ya kalau misalkan video yang saya tampilkan ini juga kurang jelas. Kalian bisa lihat aja videonya di link di bawah ini. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Di situ kalian bisa lihat video jangan dibuka ini yang part kedua. Iya, rasanya apa? Betul juga lah. Pasti boleh. Waalaikumsalam. Halo boy. Ini nih, aku mau ngulangi baju koko kau yang selalu aku pakai. Oke. Datang lah. Ya udah, yo, aku kesana ya. Oke, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adegan teleponan ini selalu jadi hal yang paling sering kita pakai ya sih. Karena selain dia itu cukup mudah dibuat, itu juga menambah kesan apa ya? Ada gitu feel gimana gitu. Kayak kita seolah-olah ngambil sorotan dua tempat yang berbeda. Padahal bisa aja kita pakai satu tempat di situ kan. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih kalian bakal lihat di sebelah sini nih bakalan ada sosok hantunya nanti. Nah, di sini kalau misalkan nggak kelihatan di sini, kalian bisa lihat aja di video aslinya, video yang udah diunggah di YouTube. Kami udah upload itu beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi kekurangan dari video ini sebenarnya banyak juga sih. Selain noise-nya yang lumayan parah, ada beberapa adegan atau beberapa scene yang nggak sesuai dengan yang diharapkan di awal sih. Juga alur ceritanya ini sebenarnya masih banyak yang kurang karena ada banyak kendala sih. Selain dari kendala waktu, juga apa ya? Ya, lebih ke waktu sih kayaknya. Nah, di sini muncul lagi yang di belakang, guys. Nah, ini di sini di belakangnya. Muncul di belakangnya. Makin enak lah. Oke. Nah, jadi buat kalian yang pengen buat short movie atau film yang mungkin agak mirip genrenya seperti ini, kalian harus perhatikan beberapa hal
sebelum kalian memulai syuting. Yang pertama, kalian pastikan properti itu kalian sudah sediakan, lokasi dan tempat, juga waktu itu harus ditentukan di awal. Karena kalau seandainya kalian ada kekurangan salah satu dari itu pada saat hari H, pada saat kalian pembuatan video itu, syuting itu, nanti waktu kalian udah selesai nih syutingnya, waktu udah editing gitu kan, waktu udah selesai semuanya, bakalan ada aja yang kurang, ada aja yang kayaknya aduh ini gimana nih ya, harus gimana nih. Itu biasanya bakalan dijumpai waktu fase editing. Kenapa? Karena di fase editing itu kita baru ketahuan detail-detail dari kesalahan kecil kita itu pada saat kita membuat video. Nah, di sini saya bakalan bahas juga detail-detail apa aja yang salah. Tapi pertama kita bahas dulu. Nah, ini footage ini sebenarnya ini warnanya itu nggak gelap kayak gini. Ini kan kita ngambil kita ngambil temanya itu yang gelap ya, yang petang menjelang malam gitu kan, supaya lebih agak feel seramnya itu dapat. Jadi aslinya itu sebenarnya kayak gini dia. Nah, aslinya itu kayak gini guys. Ini tuh masih siang kayaknya sih. Kalau nggak salah ini siang jam-jam 2 kali ya. Antara jam 2 sampai jam 3. Kemudian kita kasih color grading jadi kayak gini. Nah, ini color gradingnya itu ada di sini. Settingannya itu kurang lebih kayak gini. Nah, di sini kalian bisa lihat settingannya itu ada macam-macam ya. Ada di sini kayak ini dia. Mana dia? Oh, ini dia. Ada dia temperatur, ada exposure, ada highlight, ada color wheels juga. Banyak juga sih di sini. Ada juga kayak RGB curve. Ini kurang lebih kayak gini lah. Ini masih settingan yang basic ya. Ini masih dasarnya. Ini settingan yang paling gampang sih. Kalian bisa juga pakai semacam preset load. Biasanya itu ada dijual untuk Adobe Premiere Pro ataupun After Effects. Cuman kalau kalian misalkan mau download juga biasanya itu ada juga sih. Tapi memang agak susah sih kalau mau cari yang gratisan. Nah, ini jadi cara untuk kita masukkan atau kita ngebuat color grading ini. Kalian bisa aja pergi ke efek. Tunggu ya. Kalian bisa klik yang ini, kemudian kalian pilih ini efek. Nah, di sini ada beberapa efek untuk video kita. Ada audio effect, ada audio transition, video effect, video transition. Oops, sorry. Nah, jadi di sini kita pilih yang video effect, guys. Nah, di sini ada beberapa, ada banyak ya. Tapi kalau untuk mudahnya lagi, gampangnya kita klik aja di sini load Lumetri. Oh, sorry. Kita klik color. Nah, di sini. Jadi di sini di pilihan color ini ada namanya Lumetri color, guys. Jadi ini kalian tinggal klik, tahan. Habis itu kalian pindahin deh, arahin ke footage ataupun video yang mau kalian grading. Atau bisa juga caranya begini. Nanti kita balik dulu. Kita balik ke projectnya. Nah, kalian klik ini yang tanda panah 2 ini. Kemudian kalian pilih mana ya?
Oh salah, sorry, bukan itu. Kalian klik ini di new item, kemudian kalian pilih adjustment layer. Nah, ini bakalan menyesuaikan sendiri dengan format footage yang ada di sini ya. Jadi sini dia menyesuaikan, ini dia 30 fps Full HD 1920 x 1080. Nah, ini setelah itu kita klik OK aja, kemudian nanti dia munculnya di sini. Setelah dia muncul di sini, ini saya udah ada di sini ya. Ini ada yang di sini kemarin adjustment layernya. Nah, ini adjustment layernya. Habis itu kalian tarik aja nih guys. Kalian tarik ke sini kan. Nah, ini dia bakalan kayak gini nih. Misalkan kita tarik ke sini. Nah, misalkan tarik ke sini nih. Kemudian ini kita bisa panjangkan aja ke sini supaya dia itu efeknya itu mau sampai mana. Misalkan kita mau sampai sini, efeknya kita panjangkan ke sini. Atau kita mau segini aja, sampai di video ini aja yang kena efeknya, bisa ke sini. Nah, ini kemudian setelah itu kita pergi ke efek guys. Nah, ini yang tadi kan masih ada nih pencariannya, color di Lumetri color ya. Ini kalian tarik ke sini ke adjustment layer. Nah, di adjustment layer ini, di sini kalian atur semuanya dari temperatur, tint, exposure, contrast, highlight, shadow. Ada di sini juga ada kayak ini ada kayak shadow, tint segala macam. Di sini ada curve, ada RGB curve, ada juga nanti color wheels kayak gini. Dan ini nanti dia bakal mempengaruhi warna yang di sini juga, footage yang ini yang ditimpa ini. Jadi ya otomatis. Ini cara mudahnya, dan juga ini lebih praktis daripada kita harus ngatur sendiri satu-satu footage-nya ini. Kita atur gradingnya, itu nggak efisien sih. Makanya lebih bagus kita pakai adjustment layer, kemudian kita tarik Lumetri colornya ke sini, kita atur di adjustment layernya. Nah, seandainya kita pengen beda nih, misalkan di footage yang ini kita pengen lebih gelap, misalkan di yang ini kita pengen agak lebih cerah ataupun lebih terang lagi. Nah, itu bisa aja kita misalkan tarik ke sini kan. Nah, kemudian atur dulu nih semuanya. Sudah diatur, ini kita bisa potong dengan cara klik keyboard yang C, klik C. Nah, habis itu klik di sini. Dia bakalan kepotong. Nah, jadi dua kan. Kemudian kita bisa aja atur di sini. Misalkan yang ini kita pengen lebih gelapin atau pengen lebih dicerahin, itu bisa kayak gitu. Itu lebih efektif dan lebih efisien untuk kerjaan kita. Oke, kurang lebih kayak gitu. Untuk pengerjaannya ini sih nggak terlalu sulit ya. Cuman ini ngerjainnya udah terlanjur malam, udah malam banget. Bahkan ini kita ngerjain sampai hampir subuh kalau nggak salah kemarin itu. Dan kekurangannya itu pada saat kita syuting ini adalah kita tuh kan pengen banget tuh dapat feeling lebih menyeramkan gitu kan. Jadi kita buat semua ini gelap. Kita matikan lampu, kita matikan lampu ruangan ini segala macam. Jadi kita cuma pakai lighting yang sedikit aja, cuman untuk sorotan ke muka si pemerannya ini atau si aktornya itu. Jadi kesalahannya di situ. Akhirnya karena settingan ISO-nya juga nggak memandai. Kemarin tuh saya udah pakai settingan ISO yang udah maksimum. Akhirnya noise-nya ini kerasa banget, walaupun udah diedit juga masih kerasa. Udah saya korbankan juga di sini shadow-nya lebih gelap. Akhirnya kena juga. Itulah kesalahan yang sering terjadi kalau kita syutingnya malam. Paling nggak kita harus bisa mencukupi lighting yang ada di lokasi syuting nanti. Kenapa? Karena lebih baik kita syuting itu di kondisi cahaya yang cukup daripada kurang. Karena kalau kita kekurangan cahaya, kita edit lagi nanti itu bakalan efeknya bakalan ada tuh. Misalkan noise-nya itu bakalan
parah banget gitu kan, misalkan ada yang gelapnya itu nggak bisa kita apa-apain lagi, kalau kita paksain malah nanti bakalan jadi pucat. Tapi kalau kita pakai kondisi cahaya yang cukup, kita bisa atur lagi nanti di editing, misalkan kita mau gelapkan lagi sedikit atau kita mau buat feel-nya lebih kayak malam gitu kan, itu mungkin bisa lebih baik kayak gitu aja. Mungkin itu saran dari saya kalau yang itu. Saya juga masih pemula, masih newbie, saya masih tahap belajar juga. Nah, ini sebenarnya untuk director sama produser, editornya itu sebenarnya saya semua sih. Cuman karena supaya nggak serakah, kita umpan aja ke teman kita satu. Tapi tetap pengerjaannya itu kita bareng-bareng kok. Memang kalau pekerjaan produksinya itu banyak kan saya yang ngerjain sih. Nah, ini di sini ada tips buat kalian. Misalkan kalian pengen buat sebuah adegan kayak gini nih. Ada cangkir atau gelas jatuh gini. Ini kebetulan di sini kita dapat dinding yang terbuat dari ini. Apa namanya? Dari bambu ini ya, susunan bambu. Jadi kebetulan di sini ada semacam lubang sini. Jadi pada saat kami pengen ngambil adegan cangkir jatuh ini, ada satu orang di belakang ini, dia itu udah standby untuk jatuhin cangkirnya pakai sebatang lidi ya. Jadi kita nggak pakai tali untuk narik atau segala macamnya. Lebih bagus kayak gini, lebih kelihatan kayak asli gitu ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa juga di sini dialog yang tidak sesuai. Jadi mungkin agak sedikit rancu ataupun sedikit keliru. Ada kekeliruan di sini saat dialog. Jadi ini pada saat Fajar ngomong nih. Nah, kalian bisa lihat nih. Kayak ada suara. Nah, kayak ada suara katanya. Suara apa dia? Suara apa tuh ya? Suara apa kayak? Nah, di sini ada satu yang salah nih, atau yang keliru ini guys. Jadi harusnya dia nggak usah lagi ngomong dialog suara apa itu ya, karena dia udah ngomong di sebelumnya gitu kan. Sementara di scene ini, di situ suaranya itu nggak lagi muncul, karena kan jatuh, nggak mungkin jatuhnya gelas itu berkali-kali gitu kan, jatuh balik lagi kan itu lucu gitu. Makanya harusnya dia nggak ngomong lagi suara apa itu ya. Mungkin dia bisa ganti ke dialog yang lainnya. Ini penyesuaian aja sih untuk improvisasi dialog. Itu juga penting nanti pada saat kalian membuat video. Oke. Nah, di sini ada sebuah adegan lucu juga sih. Ini bisa dibilang lucu karena ini agak apa ya, gimana ya? Termasuk salah sih kalau dibilang. Nah, jadi di sini harusnya dia tuh nggak kayak gini gesturnya. Harusnya dia tuh lebih natural, lebih alami. Nah, kalian bisa lihat ini. Dia kayak gini kan. Dia kayak apa ya? Megang pinggang. Kemudian kayak ibaratnya kalau apa ya, kalau kita lewat, misalkan kita lewat di depan orang-orang gitu kan, orang tua yang lebih tua dari kita, pasti kalau orang Jawa bilang amit permisi ya pak. Nah, kalau orang Sunda mungkin gini lah, punten kang. Nah gini dia,
Kenapa gesturnya kayak gitu coba? Nah, ini adalah satu kekeliruan, kesalahan yang tak disengaja. Nah, di sini nih. Di sini yang kurangnya tuh ada lagi. Nah, pada saat dia bilang cangkirnya, kira apa? Dia langsung pergi nih. Perginya kayak gini, guys. Nah, bingung-bingung lagi. Ini jadi kayak agak absurd gitu ya, kayak sesuatu yang aneh gitu. Karena udah jadi kayak apa ya? Dia tuh kayak encok pinggangnya gitu. Paling nggak di sini kita harus kasih dialog yang agak lebih emosional sih. Kasih ekspresi yang lebih bagus juga. Misalkan dia di sini agak was-was, agak gelisah karena tiba-tiba cangkirnya bisa jatuh. Sementara nggak ada lagi siapa-siapa di situ. Nah, mungkin itu aja sih kalau untuk yang di sini. Oke, kita lanjut aja dulu. Ini kata siapa? Pas dia bayar. Ada kan nelpon ya. Waalaikumsalam. Ah, boy. Ini nih, aku mau Nah, jadi untuk di scene yang ini 2 kali take dengan satu ruangan yang sama, cuman kita ngambil background yang berbeda karena kita nggak mau ribet juga sih di sini, harus jauh-jauh nyari tempat yang bagus untuk backgroundnya. Jadi kita pakai aja satu tempat dengan background yang berbeda. Untuk pengerjaan scene teleponan ini juga cukup gampang sih sebenarnya. Kalian tinggal take 2 kali, misalkan di orang pertama sama yang kedua, kemudian nanti disatuin, di-cut aja bagian-bagian yang nggak penting ya, itu bisa kalian cut aja, habis itu kalian satuin, itu udah bagus kok nanti. Oke, selanjutnya kita coba nge-breakdown yang lain. ngulangi baju koko kamu asal aku pakai. Skip aja, skip. Nah, ini kita pada saat adegan ini kita kasih transisi di sini. Transisi videonya kita pakai di sini deep to black. Atau kalau misalkan kalian yang edit di aplikasi di handphone, misalkan kayak KineMaster, itu di situ namanya apa ya? Fade in ya. Kalau nggak salah sih fade in ya. Fade in atau fade out gitu. Yang dia itu efeknya itu hitam gitu ya. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya untuk apa ya? Sekedar untuk pemanis aja supaya dia kayak seolah-olah menceritakan, memvisualisasikan waktu yang berbeda gitu guys. Jadi di footage yang ini misalkan waktunya itu 1 jam sebelumnya, nah ini 1 jam kemudian, kurang lebih kayak gitu sih. Bisa juga kalian pakai selingan footage yang lain, misalkan kayak outdoor, gambar bulan gitu kan, video bulan ataupun yang lain-lainnya gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini kesalahan saya nih di bagian yang pintunya diketok ini, harusnya kita pakai itu nge-shoot dari dalam. Ya, harusnya kita itu nge-shootnya dari dalam guys. Kenapa? Karena kalau dari luar gini itu udah kelihatan banget. Ini tuh nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba pintu diketok, itu kan nggak ada misterinya gitu kan, nggak ada apa gitu yang buat penasaran. Kalau kita buatnya di dalam kan, dari dalam kita ambil shootnya itu mungkin feelnya lebih bagus lagi, kayak ada penasaran gitu, was-was apa gitu kan. Itu aja, mungkin dari situ kalian bisa coba nanti kalau misalkan kalian mau buat ya. Sabarlah boy. Nah, di sini ada satu kesalahan lagi nih si Fajar nih. Suruh boy. Dia di sini dialognya udah bilang suara leboy.
Jadi kalau misalnya kalian nanya, bang, emang skripnya nggak kayak gitu apa? Jadi di sini kita itu pakai improvisasi untuk secara dialog karena skripnya itu kemarin belum sempat dicetak. Jadi ini banyakkan improvisasi dialog. Sabar lah kok. Oi. Iya, bentar. Oh iya, ini untuk sound waktu diketok-ketok ini sebenarnya kita ngambilnya itu dari, jangan dibuka yang bagian pertama ya. Di part 1 itu kan ada tuh adegan yang suara pintu diketok, itu ambil dari situ sih ini soundnya. Iya, bentar. Alah. Kenapa? Karena kalau kita ngetok di sini, tetangganya nanti bangun pada kebisingan. Jadi karena kita nggak mau buat bising, ya udahlah. Nggak kelihatan ya. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau misalkan videonya ini nggak kelihatan. Kalian bisa lihat aja di YouTube di channel kita. Nanti ada linknya di bawah di deskripsi ya. Nah, di sini nih muncul nih. Di sini muncul si hantu. Jadi si hantunya ini sebenarnya ini si Leboy juga sih. Dia itu merankan dua peran sekaligus karena di yang jangan dibuka yang part 1 sebelumnya, dia kebetulan tuh nggak dapet peran sama sekali. Karena dia nggak bisa ikut. Jadi kita pakai dia di yang kedua ini. Nah, sebelumnya itu kita pengennya yang kedua ini videonya itu alurnya lebih jelas, bersambung dari yang pertama sampai yang kedua. Tadi saya pengennya juga ada juga kayak semacam misteri yang belum terpecahkan gitu lah kan. Misalkan si Fajar ini tiba-tiba di malam hari itu dia digangguin banyak kejadian yang nggak normal. Akhirnya besoknya dia ketemu sama kawan-kawannya, cerita segala macam. Di situ mulai selidiki. Dan situ saya pengennya itu sebenarnya alurnya itu lebih panjang. Cuman karena nggak bisa, banyak kendala, juga waktu yang tidak mencukupi. Karena mereka juga banyak yang sibuk ya, kita banyak kesibukan masing-masing juga. Akhirnya inilah jadinya. Nah, ini dia mulai ditelepon nih sama si Leboy atau si Wahyu. Nah, jadi di sini ada yang harusnya kita bisa improve lagi di adegan yang ini pada saat si Wahyu atau si Leboy nelpon. Nah, paling enggak di sini dia itu harus buat dulu dialog sama si Fajar gitu kan. Misalkan si Fajar tanya ada apa gitu, ada sesuatu gitu. Nah, dia kemudian bilang gini. Tapi ini sekedar dia nelpon. Nah, si Fajar dengerin aja nih. Si Fajar ini dengerin aja, kemudian udah ditutup sama si Wahyu, si Leboy. Kok jadi kesannya lebih serem lagi. Lebih seremnya dapatnya si Leboy ini kayak ngasih sebuah apa ya, kayak peringatan jadi ya. Tapi ini udah lumayan juga sih deh. Mereka ini udah bagus juga sih improve-nya. Ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kawan-kawan sekalian. Misalkan kalau kawan-kawan mau buat video yang mungkin agaknya seperti ini gitu kan, yang genrenya mungkin mirip seperti ini, itulah yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Misalkan kayak lighting, pemilihan lokasi, waktu, tempat. Kemudian untuk dialognya itu wajib sekali kita persiapkan dari awal. Dan juga kita harus buat antisipasi pada saat kita udah syuting. Misalkan ada properti yang kurang, misalkan ada yang tiba-tiba nggak bisa, ada yang ini segala macam, banyak lah. Biasanya tuh banyak banget kayak drama kehidupan di sini. Makanya harus siap sedia. Nah, ini muncul dia nih. Dia muncul di sini nih. Si hantunya nih.
Nah, ini ngilang nih. Nah, jadi buat kalian yang tanya nih, misalkan pengen tahu itu tadi efeknya gimana sih supaya buat kayak lampu kedip-kedip, apakah kita standby satu orang tuh matiin lampunya berulang kali, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Jadi kita jawabannya adalah di video ini kita atur di sini efek kontrolnya. Nah, di video ini kita atur di sini di bagian efeknya. Kemudian kita pilih ke bagian opacity. Nah, toggle animationnya kita klik. Kemudian ini keyframe-nya kita mainkan. Misalkan kita buat di sini 0. Kita buat di sini ketik 0. Kemudian ini diklik. Kemudian selanjutnya itu 100, 0, 100 supaya dia ada kayak gini nih. Ada kedip-kedipnya gini. Nah, itu kurang lebih kayak gitu aja, simple untuk buat efek semacam lampu yang rusak, kedip-kedip itu. Kalian jangan coba-coba untuk matiin lampunya secara manual ya. Lebih bagus kayak gini aja karena bakalan rugi. Buat lampunya bisa putus, rusak, makan biaya lagi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini ada satu kesalahan lagi, kekurangannya di sini. Kalau misalkan kalian syuting dan dialog kalian itu improvisasi, usahakan jangan sampai ada terbelit-belit kalimat lagi. Kalau misalkan ada pun, usahakan ulangi sampai benar-benar bagus. Nah, ini ada. Nah, dia itu ada ngomong, sebenarnya dia pengen bilangnya itu makin dingin gitu kan, makin merinding gitu. Cuman dia entah karena kepleset lidahnya mungkin atau apa, jadi dia sempat ngucapin kalimat yang mungkin agak sulit dimengerti orang kan. Nah, itu pengaruhnya juga cukup besar ya untuk feel orang-orang yang nonton ini. Tapi bisa aja ini sebagai plesetan dan tidak terlalu diperhatikan sama penonton kita. Nah, di bagian ini nih, di bagian si hantu muncul di pas terakhirnya ini. Jadi sebenarnya ini kalau kalian lihat video yang aslinya nih, maksudnya video yang udah diupload di YouTube beberapa waktu yang lalu, ini pasti bakal kelihatan nih kayak ada list di sini kan, list biru muda kalau nggak salah ini ya. Jadi ini si hantu ini atau si Wahyu ini yang peran jadi hantu, dia ini make jaket hitam ada listnya. Tadinya kami pengennya jaket hitam polos supaya lebih serem gitu kan, ataupun pakai kain putih yang sebelumnya kita pakai di Jangan Dibuka part 1. Cuman karena itu tadi ada kelupaan kita bawa bahannya, akhirnya kita pakai aja apa yang ada. Mungkin itu juga sebagai kekurangan, tapi sebagai antisipasi juga di sini kita pakai aja apa yang ada. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa juga sih, ini kalian edit kan, kalian tambal aja nih pakai warna hitam, sesuaikan warna hitamnya sama yang di sini. Itu bisa kayak gitu kalau kalian mau sih. Nah, kurang lebih itulah breakdown atau pembahasan soal editing di video ini. Dari video Jangan Dibuka part 2 kemarin. Kalau kita kecilkan jadi kayak gini dia, susunan footage dan efek ataupun layer ataupun backsoundnya di sini. Kurang lebih kayak gini lah. Ini susunan layernya di sini. Kita nggak pakai banyak susunan layer ya. Ada cuman berapa lapis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapis layer, terdiri dari beberapa footage dan beberapa backsound. Nah, jadi untuk pembuatan film pendek ataupun short movie, mau apapun itu genrenya, itu paling penting adalah backsound dan sound effect-nya itu kita harus sesuaikan dengan situasi ataupun scene yang sedang terjadi guys. Itu penting banget karena kalau nggak sesuai,
feelnya nggak bakalan dapet. Yang nonton tuh nggak bakalan ngerasain apa yang pengen kita tunjukkan di video itu. Misalkan nih, kita ada video nih yang kita pengennya ini videonya ini sedih gitu kan. Yang nonton juga dapat feel dari videonya ini, visualisasi sedihnya ini. Tapi kebetulan background kita tuh nggak ada yang cocok. Akhirnya feel videonya tadi ini, yang feel sedihnya ini nggak dapet ke penonton. Makanya itu pemilihan background itu penting banget untuk kita buat video. Nah, jadi kurang lebih itu aja sih kalau di editing ini. Nggak terlalu banyak juga, simple aja. Mungkin ini bukan video tutorial editing ya. Ini cuman kita bahas-bahas santai aja soal editing di video yang ini. Kalau ada kesempatan lain waktu nanti kita bakalan bahas juga editing video yang lain. Tapi kebetulan kita belum ada buat video lagi. Kita belum ada waktu yang tepat, belum ada orang-orang yang bisa kita ajak untuk buat. Kemarin sebenarnya saya mau buat video juga, itu short movie di bulan Ramadan pada saat puasa kemarin ya. Cuman karena ada kendala waktu dan juga kesempatan ketemu sama orang-orang yang tim kita yang tadi untuk buat itu, jadi nggak terlaksana deh. Udah sempat sih sebenarnya kita syuting sama kawan-kawan itu untuk beberapa scene di awal, cuman tuh selanjutnya lagi kita nggak bisa lanjutkan karena mereka ada kesibukan masing-masing, ada kerjaan juga. Akhirnya kita cancel, kita batalkan buat filmnya. Kan nggak mungkin kan temanya itu puasa tapi diuploadnya di bulan lain, nggak sinkron gitu guys, nggak cocok, feelnya itu nggak dapat. Makanya kita harus rencanakan dulu di awal. Nah, itu penting banget. Mungkin nanti di puasa selanjutnya aja kita upload ya. Nah, untuk video selanjutnya, buat kalian yang nunggu-nunggu nih, kenapa kita nggak upload video kan? Video selanjutnya nanti kemungkinan kita bakalan upload video lagi. Mungkin ada nuansa yang berbeda ataupun konten yang agak berbeda. Misalkan hiburannya itu bersifat yang bagaimana. Misalkan nanti kita bakalan ngebuat video dokumentasi selama kita ngebuat suatu video short movie ataupun video yang lain-lainnya. Nah, itu nanti bakalan kita upload dan kita masukkan ke playlist yang random. Video ini juga termasuk sih ke playlist itu nanti. Dan untuk video-video selanjutnya yang bersifatnya itu hiburan, drama, short movie, itu kita bakalan upload di lain kesempatan. Semoga aja kita punya kesempatan lebih, waktu yang lebih untuk bisa buat video itu lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya guys, di like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time.